duduk Bu. Ya, Duduk silakan. iya. Makasih Bu. Iya. Kamu yang duduk nyaman aja. Iya. Duduk dulu yang nyaman. Sudah Ibu. Gimana kabarnya Mbak Ulan? Alhamdulillah baik Ibu. Kemarin sempat menghubungi Ibu ya untuk bisa bertemu hari ini gitu. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Ulan kesini habis ada acara apa langsung dari rumah kesini? Sebenarnya tadi habis pulang kuliah Ibu. Oh, jadi iya. menyempatkan Buat kesini ya. Sekalian lewat pulang ya. Nah, oke. Jadi Mbak Ulan, kan Mbak Ulan nih bertemu dengan Ibu. Iya. Tentu ingin masih ada satu dong yang ingin dibicarakan kan. Nah, baik Mbak Ulan, sebelumnya Ibu Astri Fauziah Azia, Iya. bisa dipanggil Ibu Astri ataupun kadang ada yang manggil Mbak. Mbak Ulan boleh panggil Mbak lah ya, ataupun Ibu juga boleh, nggak apa-apa deh, terserah Mbak Ulan. Ibu aja ya. Oh iya boleh. Nah, jadi Mbak Ulan, tentu Mbak Ulan ingin melakukan proses konseling. Nah, jadi dalam proses konseling ini itu bertujuan untuk membantu Mbak Ulan gitu. Nah, terus juga dalam proses konseling ini Mbak Ulan gak perlu takut, karena dalam proses konseling ini kita ada asas, banyak sekali asas yang harus diterapkan gitu. Asas kesukarelaan, asas keterbukaan, terutama asas kerahasiaan. Nah, itu banyak juga asas yang lainnya gitu. Nah, jadi Mbak Ulan gak perlu takut kalau semisal bicaraan kita hari ini tuh bakal bocor ke orang-orang, bakal ada yang tahu, gak usah, karena aman lah, insya Allah aman gitu. Mbak Ulan terbuka ya, bersikap terbuka supaya apa? Supaya bisa proses konseling ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, baik Mbak Ulan, Mbak Ulan apa sih, kenapa Mbak Ulan bisa sampai menghubungi Ibu gitu? Apakah ada hal yang ingin dibicarakan atau apa gitu? Baik Ibu, sebenarnya saya kan kuliah di Jogja. Nah, saya aslinya kan di Prambanan ya Ibu. Oh, iya. Nah, saya itu kuliahnya di Jogja itu di UAD ya Ibu. Saya itu melaju Ibu. Jadi saya tidak ngekos gitu. Kalau boleh tahu sekitar berapa menit atau berapa jam dari rumah ke kampus? Mungkin kalau semisal pagi itu kan banyak orang bekerja ya Ibu. Jadi kayak ya macet gitu. Mungkin sekitar 50 menit gitu. Hampir 1 jam ya? Iya Ibu, jadi kayak merasa lelah gitu, kecapean juga. Begitu Ibu. Oh iya. Tadi Mbak Ulan bilang melaju dari rumah ke kampus. Terus itu yang membuat Mbak Ulan dari rumah tuh bersemangat kan, tapi datang ke kampus lelah gitu, karena di jalan juga lama gitu. Iya Ibu. Terus itu bisa mempengaruhi nggak gitu ke dalam pembelajaran Mbak Ulan atau ke dalam moodnya Mbak Ulan gitu? Mungkin kalau di dalam emosional perasaan gitu, mungkin kalau pas siang-siang ya Bu, itu kan kayak merasa panas pas melaju itu kan, kayak sampai kampus tuh gimana ya, moodnya udah berubah Ibu, kayak menjadi gimana ya, hawanya itu merasa kayak panas, pengen, kalau ditanya temen gitu kayak pengen menyendiri gitu loh Ibu, kayak jadi bad mood gitu loh Bu. Iya, kayak Ibu paham betul. Mungkin yang tadinya udah bersemangat dari rumah datang ke kampus kok malah jadi bad mood gitu. Terus mungkin orang-orang juga mengira kenapa bulan ini bad mood gitu. Itu jadi salah satu alasannya gitu. Terus apakah Mbak Ulan dengan keadaan seperti itu bisa menjalani kuliah dengan baik tidak? Mungkin kalau kuliah itu biasanya pas presentasi ya Ibu, biasanya kalau dapat kelompok itu pengennya aku yang bawa laptop kan Bu. Iya. Kan jauh ya Ibu, mungkin kalau bawa laptop itu ya nggak apa-apa menurut saya. Mungkin kalau bisa mah
temen gitu loh Bu. Teman yang lebih dekat. Tapi ya nggak apa-apa gitu Iya. Bu. Mungkin pas presentasi juga malah aku yang pertama kali Bu. Terus teman-temanku yang pas presentasi itu sekelompok sama aku itu terlambat. Jadi itu saya maju ke depan kan pertama kali Iya. Bu, menunggu kelompok. Terus kayak merasa wah gimana ini, kayak takut tuh Oh, presentasi iya. sendiri juga. Iya, karena menunggu orang-orang yang telat gitu. Oh ya, paham betul. Nah, Mbak Wulan, tapi dalam pembelajaran ada rasa semangat nggak? Semangat dalam belajar, semangat di dalam kelas, sedang dosen sedang mengajar, Mbak Wulan selalu memperhatikan, atau memang ada hal lain yang membuat Mbak Wulan tuh kepikiran, keganggu belajar Mbak Wulan? Kalau semangat tuh pasti tentunya semangat ya Ibu, soalnya kan sudah memilih untuk berkuliah. Nah, kalau di dalam perkuliahan saya itu merasa kayak gimana ya, kadang tuh dosen menjelaskan itu saya melamun Ibu, kayak merasa apa ngeblank gitu loh Bu. Nah itu Kalau boleh tahu, melamunnya itu melamunkan apa gitu Mbak Wulan? mungkin gimana ya Bu, saya kan nggak ngerantau ya Ibu, saya kan melaju. Nah, kalau pulang kuliah kan pasti kadang larut, kadang sampai jam 8, belum lagi organisasi, rapat-rapat gitu, kayak pulang di rumah itu merasa capek, lelah gitu Bu. Sedangkan orang tua saya juga habis bekerja, ibu saya kan jualan Bu. Nah pasti juga pulangnya juga malam gitu Bu. Nah pas pulang malam itu kadang orang tua saya itu gimana ya, orang tua saya mengira saya itu kadang main, padahal itu rapat Ibu, kadang juga pas perkuliahan gitu. Nah orang tua saya itu kadang gimana ya, kalau di rumah itu melakukan sesuatu kayak keras gitu loh Ibu, kayak semisal nyuci piring, kadang brek gitu loh Bu. Nah saya kan di kamar, nah dalam hati saya kayak ibu saya kenapa kayak itu, terus kayak merasa ibu saya lagi marah gitu loh Bu. Nah itu Bu, Berarti itu salah satu yang menjadi faktor pemikiran Mbak Ulan gitu. Oh, kenapa Mbak Ulan melamun di kelas gitu, melakukan hal itu terjadi gitu. Oh iya, paham. Apalagi saya itu anak terakhir Bu. Oh iya. Nah pasti orang tua saya itu berharap saya itu bisa sukses gitu Ibu. Pasti. Tapi Mbak Ulan bisa sukses lah. Tetapi saya juga gimana ya, kasihan Ibu sama orang tua saya, karena menurut saya UKT kuliah saya itu juga lumayan mahal ya Ibu. Nah, orang tua saya itu kan bekerja berdagang di Candi Prambanan Ibu. Nah, itu tuh ayah saya juga pensiun, tapi sekarang bantuin ibuku. Terus pas COVID dulu kan sempat COVID kan Ibu. Nah, pas COVID itu saya juga mau kuliah Ibu, mempersiapkan untuk kuliah. Nah saya itu bingung antara kuliah atau bekerja, karena itu pas orang tua saya juga sudah pensiun, ayah saya dan ibu saya itu kan berjualan di tempat wisata. Nah tempat wisata itu pas COVID kan sepi sepi, dan pernah pada saat itu orang tua saya itu dagangan orang tua saya. Nah itu kan pas COVID kan orang tua saya jualan makanan Ibu, oleh-oleh. Nah itu tuh pas COVID kan pasti kayak ditutup gitu tempat wisatanya, pasti produk-produknya kan kayak takutnya expired atau apa gitu. Nah ibu saya
disedekahin tetangga saya, saudara-saudara saya sampai habis ibu. Iya. Nah habis itu saya mikir, orang tua saya sudah tidak berjualan lagi. Nah apalagi pas covid cuma di rumah nggak ada pemasukan kan ibu. Nah itu tuh saya, apalagi saya mau masuk perguruan tinggi. Nah itu orang tua saya meminta saya itu untuk sekolah lagi gitu, kan anak terakhir gitu. Ibu saya pengen saya menjadi sukses berpendidikan gitu ibu. Nah itu tuh saya merasa wah di rumah terus ibu saya, orang tua saya pasti nggak ada pemasukan. Apalagi biaya hidup itu pas covid itu biaya tabungan ibu. Iya. Nah pas tabungan itu kayak semakin sedikit gitu toh. Nah terus ibu saya bilang gini, udah nggak usah mikirin biaya kuliah gitu, kuliah saja gitu, biar itu urusan ibu sama bapak gitu kan. Tapi saya gimana ya, saya merasa bahwa kayak beban saya itu berat banget gitu bu. Saya merasa bahwa wah orang tua saya pasti berharap banget sama saya gitu kan bu. Ya itu. Iya pasti orang tua menginginkan anaknya sukses tentu ya gitu. Terus juga mungkin Mbak Ulan karena kebaikan orang tua itu jadi ngerasa Mbak Ulan pengen berterima kasih juga kan. Pengen gimana sih cara nunjukin terima kasih ke ibu, ke bapak gitu kan. Nah baik, berarti permasalahan Mbak Ulan yang membuat Mbak Ulan melamun di kelas ataupun kurang dalam menjalani pembelajaran gitu, ada kaitannya dengan Mbak Ulan merasa membebani orang tua gitu. Karena mungkin kebaikan orang tua yang udah diberikan ke Mbak Ulan, dan Mbak Ulan juga harus bisa membuktikan kepada orang tua bahwa harus sukses, harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua gitu ya. Nah baik Mbak Ulan, kalau boleh tahu kalau di dalam pertemanan itu Mbak Ulan gimana? Baik-baik aja atau memang ada hal yang membuat Mbak Ulan melamun di kelas atau membuat Mbak Ulan down, kurangnya motivasi belajar atau apa gitu? Kalau di lingkungan pertemanan itu mungkin cukup baik ya ibu. Soalnya teman saya itu mendukung gitu, saling mendukung gitu. Kayak motivasi sih sebenarnya motivasi ada ibu, tapi kurang maksimal. Pasti mungkin motivasi yang pertama dari orang tua ya kan, itu menjadi motivasi juga kan buat Mbak Ulan menjalani kuliah, menjalani kehidupan di perkuliahan maupun di kehidupan luar gitu. Nah tapi sebelum kita lanjut nih, ibu mau tanya, Mbak Ulan tuh ada nggak sih orang yang Mbak Ulan jadikan contoh atau panutan dalam kehidupan Mbak Ulan untuk menjalani kehidupan ya, supaya yang Mbak Ulan tetap semangat, tetap menjaga motivasi itu, tetap menjaga semangat yang Mbak Ulan tanam itu? Kalau orang yang dijadiin contoh Mbak Ulan, kalau dijadiin contoh mungkin ibu saya, karena menurut saya ibu saya itu hebat, wanita hebat. Dia itu walaupun tidak berpendidikan tetapi dia bisa menyekolahkan saya di Universitas Ahmad itu. Mbak Ulan kalau misal di kampus itu ada rasa percaya diri atau kurang percaya diri, atau memang Mbak Ulan ya udah pede aja gitu buat menjalani kehidupan kampus? Kadang saya merasa percaya diri, kadang juga tidak merasa percaya diri Bu. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Ulan tidak merasa percaya diri? Kadang itu teman saya itu mungkin dia itu dalam perkuliahan dia itu aktif gitu Bu, tetapi saya itu kayak gimana ya, merasa bahwa saya itu nanti aja gitu, kalau mau tanya gitu loh Ibu, dinanti-nanti ya. Oh iya,
berarti percaya dirinya Mbak Ulan itu berarti bukan di hal yang aktif di kelas, tapi aktif di luar kelas gitu. Iya. Oh iya. Kalau semisal aktifnya di luar kelas itu aktif ngapain? Mungkin Percaya kalau dirinya. di luar eh, di luar lingkungan ya Bu, Iya iya. di luar lingkungan perkuliahan. Iya. Nah saya itu kan alhamdulillah saya berjualan Ibu. Oh iya. Nah saya dengan teman saya Ibu. Nah saya berjualan di CFD tiap Iya. minggu Ibu. Nah itu alhamdulillah saya ya lumayan lah Iya. penghasilannya Ibu, walaupun 1 minggu 1 kali Iya. gitu. Mungkin itu sih Bu. Jadi kayak saya tuh merasa bahwa saya itu di dalam perkuliahanku tuh tidak kayak maksimal, tapi di luar itu saya bisa mencoba yang baru. Iya. Gitu Ibu. Ibu paham betul yang kamu jalani, yang kamu rasakan gitu. Dan kamu juga udah bagus loh gitu. Apa kamu kuliah sambil mencoba buat berjualan gitu. Dan itu bisa menjadikan lahan juga buat kamu, menjadikan bahan juga. Kamu bisa saja, kamu di jurusan apa sekarang? Bimbingan konseling. Oh iya, kamu bisa saja nantinya menjadi konselor ataupun menjadi buat selingan menjadi apa yang sedang dijalani oleh Mbak Ulan sekarang, berjualan itu gitu. Oke Mbak Ulan, Ibu sudah memahami yang Mbak Ulan katakan, tapi ada hal lain yang mungkin Mbak Ulan rasakan, yang Mbak Ulan alami gitu. Mungkin kalau saya itu mungkin bisa dikatakan kalau di dalam perkuliahan tuh saya tidak merasa percaya diri. Terus kalau di luar lingkungan itu saya merasa percaya diri. Kalau di dalam perkuliahan saya tidak merasa percaya diri, itu kayak teman saya itu bisa mendaftarkan beasiswa gitu loh Bu. Terus teman saya bisa mengikuti lomba. Saya itu kayak oh teman-teman saya bisa, tapi saya itu gimana ya, merasa saya itu tidak bisa Ibu. Seperti teman saya begitu Ibu. Mbak Ulan merasa tidak bisa, tapi Mbak Ulan sudah berusaha tidak? Nah itu pertanyaannya. Belum Ibu. Nah itu jadi kita tidak boleh merasa aku nggak bisa padahal belum mencoba gitu. Nah jadi ketika Mbak Ulan ingin mencoba suatu hal, ya udah coba aja gitu. Coba, karena apa? Karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa gitu, endingnya kayak gimana. Siapa tahu dengan Mbak Ulan terus mencoba ada keberhasilan yang memang Mbak Ulan inginkan gitu. Nah kalau di dalam perang keluarga itu ada nggak sih yang membuat Mbak Ulan tumbuh menjadi bertumbuh motivasi Mbak Ulan untuk mengejar keinginan Mbak Ulan gitu? Mungkin kalau motivasi di keluarga itu Ibu. Iya. Ibu menjadi alasan saya untuk sukses Ibu. Karena selain Ibu ya ayah saya gitu, dan kakak saya juga kayak berharap saya itu bisa gitu Ibu, menjadi orang sukses gitu Ibu. Bagus sekali Mbak Ulan. Mbak Ulan sudah ada keinginan aja untuk membahagiakan orang tua. Mbak Ulan ada berkeinginan untuk sukses, itu udah bagus. Nah tapi boleh Ibu menunjukkan sesuatu ke Mbak Ulan? Apa itu Ibu? Mbak Ulan nanti lihat video ya. Video yang mana ini tentang untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Ulan gitu. Nah ini terkait dengan percaya diri di dalam kelas. Tadi kan Mbak Ulan bilang di dalam kelas itu Mbak Ulan tidak terlalu aktif, dan memang mungkin aktifnya di luar kelas. Tapi untuk lebih meningkatkan lagi
alangkah baiknya Mbak Ulan juga aktif dalam kelas, aktif di luar kelas, di lingkungan luar gitu. Tonton ya. Ini ada subtitlenya kok. Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce Kelihatan erosion? kan? Kelihatan. The stream has to come all the way up to there. And then is that area also the dreamland? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down, and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the landmasses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better? Yeah, I'll try to get a seat for the reader exam. Sure, Basha. 哎呦，这个天气真的是很累，忽然间下这么大的。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。How's the papers now? What do you mean by well done? I still fail. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Gitu. Sedikit terharu ibu. Nah, Mbak Ulan kalau misalnya ibu tanya bisa disimpulkan, bisa dari film yang tadi? Mungkin di dalam film itu kayak relate banget ibu dengan kehidupan saya sebelumnya. Nah, itu tuh mungkin di dalam filmnya itu mengajarkan bahwa kita itu harus berusaha di dalam mengejar Iya. suatu impian kita gitu ibu. Mungkin kalau saya boleh cerita ibu, di dalam pengalaman saya dulu mungkin saya itu seperti yang di dalam film ini ibu. Saya kayak itu gimana? harian saya itu mungkin di sekolah SD, SMP itu bagus ibu, tetapi pas ujian itu saya merasa bahwa nilai saya itu tidak maksimal, dan orang tua saya itu merasa dia itu tidak menunjukkan bahwa dia itu merasa kecewa dengan nilai hasil saya, tetapi orang tua saya tetap mendukung saya gitu ibu. Selalu support ya? Iya, mungkin saya juga di dalam keluarga ibu saya itu kan ada salah satu saudara saya juga pinter banget itu ibu. Saya mungkin kayak sering direndah-rendahkan. Nah itu ibu, nah itu juga menjadi motivasi saya mungkin. Nah saya berharap saya itu bisa ibu di dalam perkuliahan ini gitu. Pasti karena di dalam film ini pun tadi Shirley ini udah berusaha tapi di akhirnya gagal, tapi lingkungannya tetap support terhadap dia ya, karena yang dilihat sebenarnya bukan karena di endingnya atau gimana, tapi prosesnya itu kita melihat prosesnya. Kalau sebenarnya prosesnya dengan proses yang dijalani lama-kelamaan insya Allah bakal tercapai sesuai keinginan kita gitu, insya konsisten gitu. Oke, nah tadi itu ibu sudah memperlihatkan terkait dengan yang bisa dijadikan kamu contoh gitu, supaya kamu tetap semangat, tetap percaya diri, dan ya udah tunjukkan aja kepada dunia bahwa ya kamu itu
selalu ada, bahwa kamu bisa, bahwa kamu bisa melakukan semuanya gitu ya. Mungkin dari Mbak Ulan ada hal yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin sudah cukup sih Bu. Ya, baiklah kalau sudah cukup. Tapi menurut Mbak Ulan, terkait dengan proses konseling yang telah kita lakukan, ada nggak sih yang dapat Mbak Ulan ambil gitu pembelajarannya? Mungkin yang Ibu ini tampilkan kepada saya itu mungkin itu salah satu motif untuk saya meningkatkan motivasi itu Ibu. Dan mungkin juga orang tua saya sudah berharap dengan saya, mungkin itu juga menjadi motivasi saya untuk maksimal lagi Bu gitu. Iya. Setelah Mbak Ulan melakukan proses konseling, Mbak Ulan bercerita, gimana perasaan Mbak Ulan? Mungkin sedikit apa ya Bu, senang Ya, merasa bahwa saya itu pasti bisa ya, Ibu. harus Ya. Oke, udah cukup. Oke, terima kasih ya Mbak Ulan udah bisa berani meluapkan isi hatinya, meluangkan waktunya untuk bercerita kepada saya. Dan saya juga siap kok kalau semisal Mbak Ulan butuh kepada saya lagi gitu ya. Tetap semangat dan jangan pernah melihat kepada dunia bahwa dunia itu nggak respect loh ke kita, tapi tentunya dunia itu melihat Mbak Ulan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya, Saya pamit dulu ya Ibu. ya, hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Ya. Ya.